ditanam, kemudian diurus dengan baik. Pas begitu sudah panen, ya, dia ingat tentang kewajibannya, ya. Wa atu haqqahu yauma hasadi, dikeluarkan bagian fakir miskinnya, dikeluarkan zakatnya. Jadi dengan dia laksanakan seperti itu, ya, petani dia sekaligus sebagai dai, ya, dia sebagai dai. Anda pedagang, Anda pun berkewajiban mendakwahkan bagaimana etika berdagang di dalam Islam, sehingga bisa mempengaruhi orang lain dan orang lain bisa mengikuti jejak langkahnya. Oh, kalau berdagang yang baik itu seperti itu. Maka tidak sedikit ada orang yang tertarik, ya, tertarik karena kejujuran seorang pedagang yang muslim, kemudian menyatakan keislamannya, ya. Pernah menanya seseorang kemudian tidak menjawab? Pernah. Ya. Pernah melamar seseorang kemudian ditolak? Waduh, belum. Menyakitkan. Tetapi seandainya kita mendapati seperti itu, idfa' billati ahsan, ya. Ditolak sekali, silaturahmi kedua kali, tolak kedua kali, silaturahmi ketiga kali, terus seperti itu. Sehingga semakin sering kita mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari orang lain, semakin banyak kesempatan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin mahasantriwan dan santriwati rahimakumullah. Tak lupa pula para pendengar setia sahabat MK Channel dan Baitu Syakirin TV, serta saudara-saudara yang turut hadir dalam kajian ini melalui via Zoom. Alhamdulillah, segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa mengikuti hingga akhir nanti. Dan semoga semua amal baik kita selama di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan dan kekurangan diampuni oleh beliau. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengantarkan risalah Islam kepada kita semua, dan dengan itu kita bisa mengikuti apa-apa yang diajarkan di dalam syariat Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam acara menikmati indahnya bulan Ramadan dengan Al-Quran, yang mana ini adalah pertemuan terakhir kita di kajian bulan Ramadan ini bersama guru kita Al-Ustaz Zainal Muttaqin. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau paparkan kepada kita dengan baik, agar kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah beliau sampaikan. Pada kesempatan kali ini, beliau akan membawakan tema membalas keburukan dengan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Qur'annya, surat Al-Fussilat
Surat Fussilat ayat 34. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Mengenai ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, di mana dilarangnya kita agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi dianjurkan bagi kita untuk membalas kejahatan tersebut dengan kebaikan sebaik-baik mungkin. Baik, agar tidak memperpanjang kalam, mari kita simak bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh guru kita mengenai membalas kejahatan atau membalas keburukan dengan kebaikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, jazakallah khairan jazaa Ustaz Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hi ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Shadaqallahu 'azim wa ba'du. Sahabat MK Channel dan Baitus Syakrin TV, juga para mahasantri yang hadir di majelis ini, dan sahabat yang hadir di ruang Zoom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kepada kita semuanya. Allah karuniakan kepada kita kesempatan ketika sebagian orang sempit. Allah karuniakan kepada kita kesehatan ketika sebagian orang sakit. Allah karuniakan kepada kita ketaatan ketika banyakkan manusia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah karuniakan kepada kita keimanan ketika kebanyakan manusia di muka bumi ini dalam kekafiran. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Wabil khusus bagi kita umat yang beriman di bulan suci Ramadan ini, lebih khusus lagi bagi kita yang ada di Indonesia, di mana kita bisa melaksanakan ibadah saum dengan sempurna tentunya juga. Siangnya kita bisa melaksanakan saum dengan sempurna, malam harinya kita bisa melaksanakan qiyam Ramadan dengan sempurna, dan berbagai amalan-amalan lainnya. Dan kita berharap amalan saum dan amalan qiyam yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, semata-mata ikhtisab karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Itu sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan di hadis yang lain, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis yang satu menjelaskan tentang siapa yang melaksanakan saum Ramadan. Hadis yang satu lagi menjelaskan barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, dasarnya iman dan ihtisab, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya diampuni. Ini adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul berjanji, berarti beliau adalah kepanjangan dari janji Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah yang menjanjikan. Dan apabila Allah berjanji, Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji. Untuk itu kita bersalawat, mudah-mudahan salawat dan salam dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan sekalian umat sampai hari kiamat. Salawat yang sama tentunya juga mudah-mudahan dilimpahkan kepada seluruh nabi-nabi dan rasul. Ya, jadi ketika kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, kita juga bersolat kepada Nabi dan Rasul. Yang lebih khusus dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah bersolawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di dalam salawat Ibrahim ya. Gimana Ustaz Dani redaksinya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan selanjutnya ya. Jadi ada sholawat Ibrahimiyah di mana selain kita mendoakan agar Rasulullah SAW mendapatkan rahmat, juga Nabi Ibrahim alaihissalam pun mendapatkan rahmat. Bahkan nabi-nabi yang lain pun ya, kita disyariatkan untuk mendoakan mereka. Ketika kita menyebut nama
seorang nabi, maka kita disunahkan untuk mendoakan mereka dengan doa gimana reaksinya? Alaihi salam, ya. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Terus kita ikutkan alaihi salam, mendoakan mereka agar mendapatkan keselamatan, ya. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena syariat Islam ini adalah syariat yang berkelanjutan. Jadi salah kalau dipahami bahwa syariat Islam ini diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad, tidak. Syariat ini diturunkan juga kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ditanyakan syariat apa yang Allah turunkan kepada Nabi Nuh, syariat apa yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh nabi dan rasul, jawabannya sama. Mereka membawa yang sama, ya, mengajak manusia agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Prakteknya aja, cara ibadahnya aja yang sangat mungkin berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lain, ya. Hal yang prinsip itu ada pada semua ajaran nabi, ya. Seperti halnya bersyahadat. Semua nabi mengajarkan kepada umatnya agar bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, sehingga tidak dianggap beriman umat Nabi Musa seandainya mereka tidak berikrar asyhadu an la ilaha illallah, ya. Tidak dianggap beriman umat Nabi Ibrahim seandainya mereka tidak berikrar asyhadu an la ilaha illallah. Jadi semuanya mengajarkan syahadat, ya. Salat, mereka juga sama diperintahkan salat, ya. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, ya. Nabi-nabi yang lalu pun sama, diperintahkan untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat, ya, madum tuhaya, selama kami hidup. Ya, caranya aja atau syariatnya yang mungkin berbeda, ya. Seperti kita umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan sholat, melaksanakan sholat berapa waktu? 5 waktu. Ada nabi yang syariatnya itu berapa waktu? Itu Nabi Musa 50 waktu, ya. Nabi Musa alaihissalam dan umatnya diperintahkan sholat itu 50 waktu, ya. Dan caranya mungkin saja berbeda, cuma kan kita tidak tahu bagaimana cara sholat yang dilaksanakan oleh Nabi Musa, bagaimana cara sholat yang dilaksanakan oleh Nabi Isa dan lain sebagainya, ya. Dan itu kita tidak harus mengetahuinya, karena yang kita harus dilaksanakan itu adalah syariat Nabi Muhammad SAW, ya. Kalau kita melihat bahwa syariat ini adalah sama dari mulai Nabi pertama sampai Nabi terakhir, syariat yang dibawa adalah sama, maka perjuangan untuk menyampaikan syariat pun itu akan menghadapi tantangan yang sama, ya. Jadi tidak ada satu nabi dan rasul kecuali ketika mereka berdakwah mengajak umat manusia agar hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menghadapi tantangan yang sama, ya. Mari kita munculkan beberapa contohnya, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim, beliau akan berhadapan dengan penguasa yang zalim saat itu. Siapa? Namrud, ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa berhadapan-hadapan dengan penguasa zalim pada saat itu. Siapa? Firaun. Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam berhadapan-hadapan dengan penguasa zalim saat itu. Siapa? Herodes dan lain sebagainya. Ini juga yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Para pembesar-pembesar Quraisy itu mereka adalah para pembesar, yang namanya pembesar Abu Jahal, Abu Lahab, mereka para pembesar, para pemuka Quraisy. Para nabi dan rasul ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah dan harus berhadapan-hadapan dengan keluarga sendiri, ya. Nabi Lut alaihissalatu wassalam, tantangan yang terdekat datang dari siapa? Nabi Lut, istrinya sendiri, gitu, ya. Kemudian siapa lagi yang berhadapan dengan istrinya? Kemudian ada yang berhadapan dengan putranya sendiri, ya. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, di antara putranya ada yang menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Siapa namanya? Kan'an, gitu, ya. Nah, pun Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau berhadapan dengan orang tuanya sendiri, ya, yakni Azar, ya. Meskipun sebagian ahli sejarah menyebutkan Azar itu bukan bapak kandung, ya, bukan bapak kandung, tapi pamannya. Meskipun demikian, karena Nabi Ibrahim diasuh oleh Azar, tetap aja Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai orang tuanya. Jadi dakwah itu seperti itu, ya. Selalu berhadapan dengan tantangan-tantangan dakwah. Maka tidak heran seandainya kita semuanya
para ustadz, para kiai ya, secara khusus ya, para mubalik, para penceramah, juga para mahasantri, santri ya, bukan para penguasa atau para pemimpin-pemimpin yang muslim. Siapapun kita yang mengajak orang lain agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar meninggalkan kesyirikan, akan berhadapan dengan tantangan dakwah. Ya, akan berhadapan dengan tantangan dakwah. Apalagi bagi umat Nabi Muhammad SAW, mana dakwah itu bukan hanya kewajiban orang tertentu, ya. Dakwah bagi umat Nabi Muhammad SAW itu kewajiban seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Siapapun dia, apapun profesi, dakwah mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Anda petani, Anda berkewajiban berdakwah. Anda pedagang, Anda berkewajiban untuk berdakwah, gitu ya. Anda pejabat, Anda berkewajiban untuk berdakwah. Siapapun kita, dokter berkewajiban untuk berdakwah. Karena dakwah ini adalah jalan yang paling mulia dan akan memuliakan siapapun yang ingin mulia, berdakwahlah, terjunlah di dalam berdakwah. Tani, dia akan lebih mulia ya dengan berdakwahnya. Maka jangan heran seandainya petani yang memang dia berdakwah, dia mencangkul, tetap menutup auratnya. Meskipun menyesuaikan tidak pakai jas ya. Nah, di sawah dia tetap menutup auratnya, gitu kan? Tidak terbuka auratnya. Kemudian dia memulai pekerjaan dengan bismillah. Ketika dia berkumpul dengan orang-orang lain sesama pekerja, ya, hanya berbicara yang baik-baik. Kemudian ketika masuk waktu sholat, dia hentikan berbagai aktivitasnya, ya, bersih-bersih, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika bercocok tanamnya, dia tidak mengganggu sawah tetangga, gitu kan? Kemudian ketika bibit yang ditanamnya itu hanya bibit yang halal, ya, tidak nyari-nyari kemana ini satu petak kurang, nyari-nyari, enggak asal nyari, ya, ditanam kemudian diurus dengan baik. Pas begitu sudah panen, ya, dia ingat tentang kewajibannya, ya, wa atu haqqahu yauma hasadi, dikeluarkan bagian fakir miskinnya, dikeluarkan zakatnya. Jadi dengan dia laksanakan seperti itu, ya, petani dia sekaligus sebagai dai, ya, dia sebagai dai. Anda pedagang, Anda pun berkewajiban mendakwahkan bagaimana etika berdagang di dalam Islam, sehingga bisa mempengaruhi orang lain dan orang lain bisa mengikuti jejak langkahnya. Oh, kalau berdagang yang baik itu seperti itu. Maka tidak sedikit ada orang yang tertarik, ya, tertarik karena kejujuran seorang pedagang yang muslim, kemudian menyatakan keislamannya, ya. Dokter pun demikian, ya. Ketika dia akan bekerja, memeriksa pasien, ya, disapa dengan lembut. Kalau dia ketahuan muslim, assalamualaikum, bagaimana kabar bapak ibu, apa yang dirasakan, gitu kan? Ditanya dengan lembut, ya. Baik, bagaimana kalau saya periksa, mohon maaf. Itu kalimat-kalimat seperti itu, kalimat-kalimat yang lembut, itu akan mendekatkan secara psikologis antara dokter yang dalam hal ini dia otomatis sebagai dai dengan pasien yang pada saat itu dia sebagai mad'u, ya. Sehingga ada kenyamanan, ya. Kita pernah dan banyak ya, mungkin bukan pernah lagi, banyak melihat dan mengenal dokter-dokter yang pasiennya itu banyak, ya, pasiennya itu banyak. Padahal kalau dilihat dia istilahnya dokter umum-umum saja. Tetapi karena pelayanan yang baik kepada pasiennya, banyak yang percaya kepadanya. Ini dokter yang baik yang berdakwah itu seperti itu. Ketika dia akan memeriksa, dia bismillah, ya. Ketika akan umpamanya dia memberikan obat, dia ingatkan kepada pasiennya, ibu, bapak, penyakit itu, ya. Jadi kita berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berobat. Jangan lupa baca bismillah, gitu, ya. Ketika akan menyuntik pun demikian. Dokter yang dia sebagai dai, ya, dia tetap memberikan pencerahan kepada pasiennya, ya, bahwa penyakit ini dari Allah, bukan saya yang menyembuhkan. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita melaksanakan perintah Allah berobat. Yuk kita mohon kepada Allah, bismillah, disuntik. Tenang pasiennya juga, ya. Pasiennya juga tenang. Ketika dia berobat, kemudian mendapati dokternya menasehati dengan nasihat-nasihat agama. Nah, jadi
dakwah itu adalah kewajiban setiap kita. Pun demikian, siapapun kita profesinya, ya, saya terkesan ya. Mungkin bapak-bapak juga ibu-ibu, kalau ibu mungkin hanya beberapa ya. Teman-teman Mas Santri punya pengalaman yang sama ketika ke tukang potong rambut. Ya, Ustaz Dani pernah ke tukang potong rambut? Baru potong. Ya, kita datang ke tukang potong rambut, ya, kita bisa memilih nih, mana tukang potong rambut yang kita merasa nyaman, ya. Kita nyamannya kepada tukang potong rambut ini contoh ya, itu tidak karena dia tampannya, bukan, ya, tetapi kita memilih seseorang itu karena kita nyaman dengan dia, ya. Tutur katanya lembut, nggak pernah marah-marah, ya. Apalagi ketika motong rambut itu dia kadang suka sharing, tidak menggurui, kadang-kadang dia sharing aja gitu kan. Dia menceritakan tentang kebaikan. Selagi potong rambut coba menceritakan tentang hukum sholat, menceritakan tentang hukum jual beli, menceritakan tentang kondisi kekinian dan nyambung dengan kita. Kita itu insya Allah akan menjadikan tukang potong rambut ini sebagai langganan kita, ya. Jadi itulah. Jadi dakwah itu bukan hanya kewajiban mubalik, bukan hanya kewajiban khotib, ya. Ustaz Dani, kayaknya nih kalau umpamanya dakwah itu hanya kewajiban mubalik, hanya kewajiban khotib, sedikit sekali yang berdakwah. Iya. Ya. Ketika Jumatan, khotib berapa orang? Cuma satu. Jadi dari sekian ratus bisa jadi sekian ribu jamaah yang ada di masjid besar itu, yang berdakwah cuma satu. Betul kan? Padahal objek rohnya begitu banyak, ya. Ketika dakwah itu hanya kewajiban penceramah itu jarang. Apalagi yang punya kemampuan retorika yang bagus, punya kemampuan ilmu yang mumpuni, jarang, ya. Karenanya kewajiban berdakwah ini didistribusikan ke sebanyak mungkin orang, ya. Bisa jadi dakwah itu dilakukan di masjid-masjid atau di mana oleh orang yang merapihkan sandal, ya. Yang merapihkan sandal. Dan dia cukup efektif itu, ya. Mohon maaf ya. Tukang menerima titipan sandal, ya. Dia bisa berdakwah dengan itu, ya. Ibu, Bapak silahkan diatur dengan rapi umpamanya, ya. Sandalnya menghadap keluar karena Islam mengajarkan kerapihan. Kan itu juga berdakwah, ya. Gitu. Ini sebagai salah satu contoh. Nah, pertanyaannya, apakah setiap kegiatan dakwah kita itu akan direspon baik oleh orang yang kita dakwahi? Apakah setiap petani ketika dia berbicara kepada sesama petani, ya, atau kepada pekerjaannya, itu akan direspon baik oleh yang didakwahinya? Apakah setiap pedagang ketika dia berdakwah sambil berdagang, ya, kepada pelanggannya atau kepada bosnya itu akan direspon baik, ya, oleh relasi-relasinya? Apakah setiap pemimpin yang ketika dia mendapatkan amanah sebagai pemimpin kemudian dia berdakwah itu akan direspon baik oleh yang dipimpinnya atau bahkan oleh rival politiknya, ya? Apakah setiap kali penceramah menyampaikan kebaikan itu akan selalu direspon baik oleh jamaahnya? Tidak semuanya. Tidak semuanya, ya. Karena sudah menjadi sunnah, ya. Sunnah dakwah itu seperti itu. Bagaimana Rasulullah SAW dan para nabi ketika mereka berdakwah itu berhadapan dengan respon yang berbeda. Rasulullah SAW ada di antara orang yang langsung merespon dengan tanpa bi bu istilahnya, sehingga apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW langsung diterima. Kita mengenal ada sahabat, siapa itu yang gelarnya As-Siddiq, Abu Bakar, ya. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu apa artinya As-Siddiq itu? As-Siddiq kata sidqun, jujur, membenarkan, benar, ya. Jadi Abu Bakar itu dia selalu merespon apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan respon positif, dan dia selalu membenarkan, ya, dengan tanpa mikir-mikir. Puncaknya ketika Rasulullah SAW pulang dari Mi'raj, Isra Mi'raj, dan beliau menyampaikan kepada para sahabat dan kepada masyarakat pada saat itu bahwa beliau telah diisrokan dan dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian orang kafir Quraisy pada saat itu sampai ngeles begini kepada Nabi Muhammad SAW. Kamu habis naik ke langit, ya? Iya. Coba, ini bahasa kita kalau lebih seperti ini, ya. Coba angkat kaki satu. Diangkat kaki satu oleh Nabi, ya. Angkat kaki yang satu lagi.
Ketika diangkat kaki yang satu lagi, otomatis kaki yang satu tadi diangkat diturunkan kan? Ya. Apa ledekan mereka? Bagaimana bisa naik ke langit hanya untuk angkat kaki dosa saja nggak bisa? Itu. Ketika dia menolak dan menggunakan logika. Abu Bakar tidak demikian. Beliau langsung percaya. Bahkan sampai beliau mengatakan, lebih daripada ini pun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, aku akan percaya. Ada orang yang seperti itu, responnya langsung menerima. Ya. Ada orang yang mikir-mikir dulu. Ya. Abu Sufyan itu lama sampai pernah bermusuhan dulu itu kan. Sampai Rasulullah SAW kehilangan pamannya Hamzah. Ya. Setelah Futuh Mekah baru dia menyatakan keislamannya. Ya. Ada yang mikir-mikir dulu, melihat pembuktian dulu. Seperti Khalid bin Walid itu kan dia pernah berhadapan dengan Rasul dulu ya. Ketika di perang Uhud ya, pasukan Rasulullah SAW kalah kocar-kacir, itu pasukan kafirin kan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Bahkan Sayyidina Umar sendiri di awal-awal memusuhi Nabi dulu sebelum menerima ya. Jadi begitulah respon dari mad'u yang didakwahi. Ada yang langsung menerima, ada yang mikir-mikir dulu butuh proses, ada yang nolak mentah-mentah bahkan sampai matinya tidak menerima dakwah ya. Pertanyaannya, ada enggak nabi yang berdakwah itu kemudian putus asa? Enggak ada enggak Ustaz Dani? Nabi yang berdakwah kemudian dia putus asa? Enggak ada kan? Gak ada. Semua nabi enggak ada yang putus asa ya. Mereka serius berdakwah. Sudah ditolak dengan berbagai macam cara ya, tetap aja dia tidak putus asa. Dakwah jalan terus ya, dakwah jalan terus ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya, sudah dikejar-kejar oleh Fir'aunnya kemudian ditenggelamkan ya. Wah, udah nih musuh bebuyutan udah mati nih ya, dan ditenggelamkan. Enggak berhenti di situ. Enggak karena Fir'aunnya sudah tenggelam kemudian berhenti dakwahnya, tidak. Beliau melanjutkan dakwah ya. Karena dakwah itu adalah pekerjaan yang tiada hentinya, sampai dia wafat baru itu selesai dakwah ya. Nabi Muhammad SAW juga demikian, enggak pernah berhenti berdakwah. Sudah diusir, beliau lari bukan lari ya, istilahnya hijrah ke Thaif. Pulang dari Thaif dakwah lagi ya. Kemudian para sahabat hijrah ke Abyssinia ya, ke Ethiopia. Kemudian balik lagi, berdakwah lagi. Kemudian akhirnya hijrah ke Madinah. Semuanya hijrah ke Madinah, pindah ke Madinah. Kemudian setelah itu balik lagi ke Mekah. Jadi yang namanya dakwah itu tidak ada istilah frustasi, tidak ada istilahnya putus asa. Kenapa? Karena dakwah itu adalah pekerjaan yang mulia dan hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Ya. Para nabi semuanya adalah manusia mulia. Para sahabat mereka adalah orang-orang mulia. Para ulama, para dai mereka adalah orang-orang yang mulia, ya. Siapapun yang melibatkan diri di dalam proyek dakwah berarti dia menyiapkan diri untuk menjadi orang mulia. Dan untuk menjadi orang mulia itu harus teruji. Ya, coba gini nih. Emas itu kan bahan bakunya tiber. Ya, diambil dari tanah, kemudian dihancurin ya, diolah, kemudian dipisahkan antara biji emas dengan yang lainnya ya. Kemudian setelah itu digabungin dengan menggunakan air raksa, kemudian dipanaskan agar nampak warnanya menjadi kuning, itu kan? Kan awalnya putih ya. Setelah itu kemudian dibentuk ya, sampailah jadi perhiasan. Jadi sesuatu yang berharga itu melalui proses yang panjang, ditempa dulu. Gak mungkin ini pedang yang begini tajam ya, bisa tajam ujung-ujung, tidak. Dari bahan baku besi itu kemudian ditempa dulu, dipanaskan ya, dibentuk, kemudian ditajamkan, diasah terus ya. Nah, baru jadi senjata yang tajam. Maka manusia mulia pun mereka menghadapi berbagai ujian, termasuk dalam hal ini adalah respon dari mad'unya, respon dari orang yang didakwahinya. Ya. Ini berbicara tentang sosok-sosok dai, karena kita menyadari. Kemudian berbicara lebih umum lagi, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ya, baik kita meniatkan sebagai dai atau bukan,
maka otomatis orang-orang yang berhubungan dengan kita itu akan berbeda-beda, Ustadani, juga sahabat semuanya, ya. Kita akan berhadapan dengan orang yang begitu kita bicara langsung merespon. Pasti akan ada orang seperti itu, ya. Siapa dia? Dia yang sudah memang mencintai kita. Orang tua kita lah, ya. Kita berbicara ke orang tua, insya Allah beliau merespon. Ya. Ada orang yang ketika kita menyampaikan sesuatu itu, dia nggak langsung merespon, dengerin, lihatin, itu kan. Diajak sholat, acu aja. Ada yang seperti itu, ya. Ada juga orang yang ngadu argumen dulu dengan kita, adu argumen dulu. Setelah kalah argumen baru dia mengikuti, ya. Banyak, ya. Makanya bagaimana menyikapi kita menyikapi mereka itu. Allah Subhanahu wa taala secara khusus di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 34 dan 35, ya. Ini indah sekali. Bagaimana tuntunan Allah menghadapi orang-orang yang ketika kita dakwahi, ya, melakukan penolakan. Kalau kita lihat nih di ayat sebelumnya, ayat 33, ya, surat Fussilat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru ke jalan agama Allah dan beramal soleh dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Ya, di ayat 33 ini menjelaskan bahwa orang yang berdakwah itu adalah orang yang paling baik. Sikap yang paling baik adalah ketika kita melibatkan diri di dalam berdakwah. Ya. Nah, di ayat 34, mari kita nikmati. Wala tastawil hasanah walas sayyi'ah. La tastawi apa standarnya artinya? Tidaklah sama. Tidaklah sama, ya. Wala tastawi dan tidak sama. Al hasanah kebaikan. Walas sayyi'ah dan tidak sama juga kejelekan. Jadi kebaikan dan kejelekan itu tidak sama. Bagaimana mau sama? Iya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat ini agar manusia tidak gagal paham. Karena memang di akhir zaman itu akan ada seperti itu, ya. Yang baik dan yang jelek itu disamakan saja. Seperti doktrin dari orang-orang Yahudi bahwa jual beli itu sama dengan riba. Ya. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba, padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal jelas kalau riba itu jelek, jual beli itu adalah baik. Ya. Tetapi mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Nikah dengan tidak nikah sama. Nah, ada kan seperti itu, ya. Ngapain nikah, kawin kan? Yang penting suka sama suka. Allah menyatakan wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Yang baik dan yang jelek itu tidak sama, ya. Mencuri dengan diberi itu beda, ya. Mungkin makanan yang kita konsumsi itu antara makanan yang hasil beli dengan hasil mencuri itu sama, ya. Rasanya sama. Tetapi yakin keberkahannya beda. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah, tidak akan sama yang baik dan yang jelek. Ya. Orang yang suka sholat dengan yang tidak suka sholat, la tastawi, tidak sama. Orang yang puasa dengan yang tidak puasa, la tastawi, tidak sama. Tidak sama, ya. Mungkin dalam pandangan manusia, ya, orang yang tidak puasa itu badannya lebih kuat, ya, kerja lebih semangat, ya. Tapi la tastawi kata Allah Subhanahu wa taala tidak sama, ya. Baik saudara-saudaraku para pekerja yang masih istiqomah melaksanakan ibadah saum meskipun dengan pekerjaan berat, bergembiralah. Bisa jadi kalian merasakan perasaan lelah yang lebih, ya. Kenapa? Kerja fisik kemudian dengan perut kosong, tidak ada asupan makanan, tidak ada asupan minuman, ya. Mungkin secara fisik lelah, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala menyediakan keberkahan. Pertanyaannya, mau surga atau tidak mau? Ya. Ini heran ya, ada orang yang ditawarin surga dengan puasa, ya, makanannya enak-enak, di sana tidak harus beli, malah milih warteg, ya. Gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga. Kata Allah wala tastawil hasanah wala sayyi'ah, tidak akan sama antara yang baik dan yang jelek. Dalam sikap pun demikian, ya.
Tidak akan sama orang yang dimarahi, ya, yang orang-orang yang marah dengan orang yang senyum itu tidak sama, ya. Orang yang bijak, ya, dengan apa lawannya bijak? Orang yang bijak dengan yang tidak bijak ya tidak sama, gitu. Mudahnya kan yang bijak tidak bijak kan mudah. Orang yang bersikap bodoh dengan orang yang baik ya beda. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Tidak akan sama yang baik dan yang jelek. Bahkan di dalam kebaikan dan kejelekan pun itu tidak sama. Kebaikan ada tahapan-tahapannya, kejelekan pun ada tahapan-tahapannya. La tastawi tidak sama, betul enggak? Tidak ya? Sama. Coba memberikan makan kepada satu orang miskin dibandingkan dengan memberikan makan kepada 100 orang miskin, la tastawi tidak sama. Ya. Memberikan makan kepada orang yang lapar, memberikan makan kepada orang yang baru selesai makan, la tastawi tidak sama. Meskipun sama-sama memberikan makan, ya. Orang menikahkan orang yang belum pernah nikah dengan menikahkan orang yang sudah ketiga kali nikah, sama-sama menikahkan tetapi beda. La tastawil hasanah. Saya pun sama demikian. Kejelekan pun sama, tidak sama, ya. Judi, memang sama-sama judi, ya. Judi dengan kartu, taruhannya 1.000 2.000, ya. Dengan judi menggunakan apa itu? Taruhannya miliaran, sama-sama judi, tetapi kata Allah la tastawi tetap tidak sama, ya. Antara saya pun tidak sama. Wong Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga pun ada tahapan-tahapannya, sebagaimana neraka pun ada tahapan-tahapannya, la tastawi tidak sama, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan agar kita serius milih yang baik, memilih sikap yang baik dan meninggalkan sikap yang jelek. Wabil khusus ketika kita berinteraksi baik secara personal, ya, ataupun kita sebagai orang yang sedang berdakwah ketika menghadapi sikap yang tidak baik dari orang yang kita dakwahi. Itu, ya. Coba kita lihat Rasulullah SAW ketika beliau akan berdakwah menuju ke masjid, ada itu yang iseng meludahi Rasul. Diludahi terus Rasul. Setiap kali lewat diludahi, setiap kali lewat diludahi. Riwayatkannya kan seperti itu. Sampai suatu ketika Rasul tidak ada yang meludahi. Nanya-nanya, beliau kemana nih? Biasanya beliau ada yang meludahi, ini enggak ada. Gitu ya. Ini enggak ada. Akhirnya beliau dapat kabar bahwa yang meludahi itu adalah sakit. Ya, meludahi itu adalah sakit. Akhirnya Rasul bagaimana? Beliau langsung mendatangi orang rumah yang meludahi itu tadi. Ternyata beliau itu adalah memang sedang sakit. Bagaimana responnya? Ketika orang yang setiap hari meludahi Rasul ketika melewati rumahnya, sekarang pas sakit beliau langsung menjenguknya. Ya, apa kata dia? Muhammad, setiap hari engkau ludahi, aku ludahi. Ya. Tetapi ketika sakit justru engkau yang pertama kali datang menjenguk aku. Teman-teman aku belum ada yang datang menjenguk, boro-boro menjenguk, ya. Oh ya ampun belum. Kalau begitu. Tetapi ketika aku sakit kau yang pertama kali datang menjenguk. Jadi ini sikap Rasulullah SAW, ya. Nah, ada juga yang dicerita tentang Syekh Hasan Basri, ya, Syekh Hasan Basri. Beliau apa itu Syekh Hasan Basri itu mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh, ya. Perlakuan tidak senonoh. Kemudian beliau langsung mengirimkan hadiah ke rumahnya. Mengetahui hal ini, sahabat Syekh Hasan Basri kemudian bertanya, kenapa kau bersikap seperti itu? Gitu kan? Bukankah dia bersikap tidak baik kepada engkau? Bagaimana kata Syekh Hasan Basri? Saudaraku, bukankah dia sudah mengingatkan kebaikan kepada aku? Ya. Bukankah dia sudah mengingatkan kebaikan kepada aku sehingga aku memberikan hadiah kepadanya? Subhanallah, coba lihat sikap yang baik dari Syekh Hasan Basri, ya. Justru dengan sikap yang tidak baik dari orang lain kepada Syekh Hasan Basri, kemudian Syekh Hasan Basri memberikan hadiah kepadanya, beliau anggap ini adalah sebagai pengingat dari orang tersebut kepada Syekh Hasan Basri agar beliau bersikap baik kepadanya, ya. Jadi kadang
kita ya, bukan kadang, mungkin sering kita ya, ketika mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari orang lain itu, menurut lazimnya sifat kita itu ingin membalas. Kita dicubit, balas mencubit, ya. Kita dicibir, balas mencibir, kan begitu. Kita diledek, balas membelek, meledek, dan lain sebagainya. Dipukul, balas memukul. Tapi bagi orang yang punya akal sempurna, ya, yang akalnya sempurna, justru perlakuan yang tidak baik dari orang lain itu hakikatnya dia diingatkan agar dia berbuat baik kepada orang lain. Ya, betul nggak? Coba kalau saya tidak diginiin itu kan, saya tidak akan berbuat baik kepadanya. Jadi selalu melihat dengan kacamata optimis ya. Idfa' billati hi ahsan. Nah, idfa' billati hi ahsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tolaklah kejelekan itu billati hi ahsan, dengan sikap yang terbaik. Bagaimana kalau kita bersikap baik kepada orang yang berbuat tidak baik? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang tadinya orang itu memusuhi kita, kan tidak mungkin orang yang memusuhi itu bersikap baik kepada kita, ya. Mungkin ya, Mas Dani pernah gak menegur seseorang, pas ditegur dia kemudian melingkan muka? Pernah? Pernah. Nah, mudah-mudahan kalau belum pernah jangan sampai ya. Pernah menanya seseorang kemudian tidak menjawab? Pernah. Ya. Pernah melamar seseorang kemudian ditolak? Belum. Menyakitkan. Tetapi seandainya kita mendapati seperti itu, idfa' billati ahsan, ya. Ditolak sekali, silaturahmi kedua kali, tolak kedua kali, silaturahmi ketiga kali, terus seperti itu. Sehingga semakin sering kita mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari orang lain, semakin banyak kesempatan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya, dan ini lebih indah, ya. Kalau kata Ustadz Cinta, Syekh Jahri Fuadi itu, ya, di antara tanda bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan-pesan yang tidak mengenakan kepada kita. Gitu. Mohon maaf ya Ustaz Jahri seandainya kutipannya salah ya. Seperti itu. Jadi ada pesan-pesan agar kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Nah, seandainya sikap kita baik, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sikap antara dia dengan kita yang tadinya seperti ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, laksana waliyun hamim, ya, orang yang saling menyayangi. Coba lihat sikap Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, begitu melihat baiknya sikap Nabi Muhammad SAW, begitu sudah beriman, ka'annahu waliyun hamim, tadinya jadi musuh yang paling keras melawannya, sekarang menjadi sahabat yang paling sungguh-sungguh serius membelanya. Khalid bin Walid, tadinya orang yang paling keras memusuhi Nabi Muhammad SAW, karena sikap Nabi SAW dan para sahabat yang baik, ka'annahu waliyun hamim, menjadi sahabat yang paling mulia, paling baik. Banyak. Tapi ini berat ya? Berat gak Mas ya? Ngasih kepada orang yang pelit, berat gak? Senyum kepada orang yang judes, berat gak? Wah, berat ya. Gitu. Karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yulaqqaha ilal ladzina sabaru." Itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sikap yang baik seperti ini ilal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Jadi hanya orang-orang yang sabar yang mampu memberikan kebaikan kepada orang yang berlaku jahat. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Kalimat wa ma yulaqqaha diulang 2 kali. Ya, diulang 2 kali. Wa may yulaqaha illal ladzina sabaru wa may yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Diulang 2 kali untuk memberikan penegasan dan penguatan bahwa ini adalah perbuatan yang besar, perbuatan yang berat, dan hanya mampu dipikul oleh orang-orang yang sabar. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi memang kalau kita ingin bersama Allah, cari Allah di mana? Ya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar kan? Nah sekarang bagaimana mungkin kita katakan orang yang sabar kalau belum teruji kesabarannya? Akan teruji kesabarannya ketika kita bersikap baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Ya, kita dermawan kepada orang yang pelit kepada kita. Kalau kita ngasih kepada orang yang ngasih kepada kita itu wajar. Ini sebentar lagi Lebaran ya, sebentar lagi Lebaran. Itu biasa kalau di kampung itu ada saling ngasih makanan ke sana kemari ya. Dan yang pertama kali ada di pikiran orang itu, si anu dulu dikasih, dia biasa ngasih.
Si anu dulu dikasih, dia biasa ngasih. Itu kebiasaan umum. Tapi pernahkah terpikir di kita? Kita kasih si anu karena dia tidak pernah ngasih. Ya, kita menyapa si anu karena dia tidak pernah nyapa. Kita ngasih hadiah kepada si anu karena dia selalu pelit kepada kita. Orang yang bisa seperti itu illal ladzina sabaru, orang-orang yang sabar. Bagaimana dicontohkannya juga oleh Rasul, dicontohkannya juga oleh para nabi, dicontohkannya oleh para mujahid. Mereka adalah sebagai figur-figur orang yang paling sabar. Wa may yulqaha illa dzu hazzin azim. Baik, ini mungkin Ustaz Dani ya yang bisa Anda sampaikan sebagai muqaddimah. Kami persilahkan barangkali ada pertanyaan. Dari saya mungkin nih, kan bagi seorang nabi beliau manusia pilihan. Memang manusia yang diutus oleh Allah langsung dan diberi kelebihan atas apa yang tidak bakalan dimiliki oleh manusia biasa. Mungkin bukan suatu hal yang sulit bagi nabi atau utusan Allah untuk membalas keburukan orang lain dengan kebaikan, ataupun bersabar atas apa yang orang lain lakukan kepada beliau yang tidak sebagaimana mestinya. Tapi buat kita manusia biasa, hamba yang penuh dosa, banyak salah, itu kan bukan suatu hal yang mudah untuk membalas kebaikan dengan membalas keburukan dengan kebaikan. Ada enggak suatu hal yang agar mengingatkan kepada kita agar tidak membalas keburukan itu dengan keburukan juga? Baik, Masya Allah. Pertanyaannya mendalam ini, sedalam ilmunya Ustaz Dani. Ustaz Dani gini ya. Pertanyaannya, mau enggak kita menjadi manusia pilihan? Mau ya? Mau enggak kita menjadi manusia mulia yang dekat derajatnya dengan para nabi dan rasul? Mau kan? Kalau kita ingin menjadi manusia pilihan, ingin derajat kita didekatkan dengan nabi dan rasul, maka contohlah nabi dan rasul. Tadi pertanyaannya, nabi dan rasul kan mereka memang tidak sulit bagi mereka. Kata siapa? Yang paling sulit adalah para nabi. Sulit hidupnya, sulit mengendalikan umatnya, yang paling sulit perjuangannya, ya. Itu adalah nabi, ya. Bedanya para nabi sesulit apapun oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk bisa melaluinya dengan baik. Ya. Karena mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala lewat pendampingan malaikat Jibril, ya. Ada sifat-sifat terpuji yang kita dianjurkan bahkan diharuskan untuk memiliki sifat tersebut. Agar derajat kita bisa naik setidaknya mulia sebagaimana para nabi dan para rasul. Memang kita tidak akan mampu menjadi nabi, nggak bakal mampu, ya. Dan memang tidak ada sekolah untuk jadi nabi, nggak ada, nggak ada, ya. Pesantren lulusannya jadi nabi nggak ada, ya. Umpamanya Ahmad Dhani Nasrullah, NB, apa NB? Nggak ada nabi akhir zaman dikeluarkan ya dari pesantren, nggak ada, ya. Tapi itu predikat nabi itu khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita kembali, tugas nabi dan rasul itu adalah dakwah, mengajak manusia agar naik derajatnya, gitu ya. Naik derajatnya agar di akhirat masuk ke dalam surga, kalaupun di surga itu dekat dengan nabi dan rasul. Nah, sekarang bagaimana mau bisa dekat dengan nabi dan rasul sementara umpamanya akhlaknya, karakternya tidak berusaha bagaimana bisa mendekat sebagaimana nabi dan rasul. Iya, berat juga ya. Memang berat. Wa may yulqaha illal ladzina sabaru. Ya, orang, berarti di sini pertanyaannya bagaimana agar kita mampu bersabar, kan gitu ya, sehingga kita bisa membalas kejelekan orang lain itu dengan kebaikan. Bagaimana agar orang yang pelit itu kita bisa dermawan kepadanya, ya. Bagaimana orang yang berbuat jahat kepada kita itu mendapatkan kebaikan justru dari kita, ya. Nah, ini kesabaran ini pertama ada kesabaran yang sifatnya natural, ya. Ada yang sifatnya memang harus dilatih, hasil latihan, ya. Kalau pribadi kita tidak memiliki naturalisasi bersabar, maka belajarlah latihan agar kita bersabar. Kenapa begitu? Ya. Ada orang yang pandai bicara. Dari kecil sudah kalau bicara pintar bicaranya, ya. Sehingga dia menjadi penceramah ulung,
Nah, pertanyaannya, apakah setiap kita bisa memiliki kemampuan bicara seperti itu? Bisa. Latihan, belajar. Kan ada pembelajaran gitu kan. Bagaimana metodologi berbicara, bagaimana apa saja tik-tik, bagaimana agar kita bisa bicara dengan baik, kan ada. Kesabaran pun seperti itu. Para nabi memang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dibekalkan karakter paling sabar. Umatnya yang tidak memiliki karakter kekuatan kesabaran yang tinggi harus semakin serius agar bisa menjadi orang sabar. Semakin berat untuk bisa sabar, maka akan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana Mas Dani? Sudah siap masuk surga? Berusaha. Kita ambil sebagian contoh lagi ya. Bagaimana orang-orang yang ketika mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh tetapi membalasnya dengan kebaikan. Ada seorang nabi, Nabi Yusuf namanya, ya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam itu selalu dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Bahkan bukannya dikucilkan, mau dibunuh, dilemparkan ke dalam sumur, ya. Ini kan sudah pada action, bukan hanya sekadar bullying dalam bentuk verbal, tapi sudah dalam bentuk action. Dibuang ke sumur, ya. Kemudian di dalam perjalanannya Nabi Yusuf alaihissalam sampai mengembara ke kota, kemudian tinggal di rumah perdana menteri, ya. Kemudian katakanlah jadi orang sukses. Pada suatu ketika Nabi Yusuf alaihissalam ketika di puncak kesuksesannya, dia ajak saudara-saudaranya, dia ajak orang tuanya, dia ajak semua saudaranya tanpa mempedulikan masa lalu mereka. Diajak semuanya membersamai Nabi Yusuf alaihissalam di dalam kesuksesannya. Sehingga semuanya, saudara-saudara Nabi Yusuf yang 11 itu diboyong semuanya ke Mesir, ya. Dan mereka bisa merasakan kebahagiaan bersama Nabi Yusuf. Karena hakikatnya orang yang baik, orang yang sukses, bukan orang yang sukses sendiri, tapi juga mampu menyukseskan orang lain, ya. Keluarganya bisa merasakan kesuksesannya. Antum nih, hati-hati kalau nanti sudah jadi orang besar, lupa kepada orang tua, lupa kepada saudara, lupa kepada sahabat, ya. Ingat gak bahwa ente bisa seperti ini dulu tuh, ente belajar abatasa waktu di TPA. Pernah diajarin sama teman? Kita termotivasi belajar itu gara-gara ada teman kita, ya. Dulu kita belajar ngitung 1 kali 2 dan lain sebagainya. Itu kamu di kelas 2, itu di kelas 2 SD diajarin sama Pak Anu, Bu Anu, sama teman-teman kamu. Ini kalau sekarang ente nih, kalian sudah sukses, sudah jadi orang yang terpandang, ingatlah bahwa kesuksesan itu ada tangan-tangan teman-teman kamu waktu dulu di TPA, waktu di SD, waktu di SMP, waktu di kampus, waktu di pesantren. Dan mungkin juga kesuksesan kamu itu karena dulu kamu dicucikan pakaian sama si Mbak Anu, itu kan, dimasakan sama si Anu, ya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Begitu beliau sudah sukses, beliau lupakan itu masa lalu saudara-saudaranya yang dulu hampir membunuh beliau, ya, hampir membunuh beliau. Dia lupakan semuanya. Dia rangkul semuanya saudara-saudaranya, ya, dibawa semuanya ke Mesir, ya. Inilah profil yang terbaik, ya, yang harus kita contoh, ya. Ya. Cuma ya itu, wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Harus bisa sabar untuk bisa seperti itu, ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau memang tidak ada pertanyaan yang lain saja, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Saya kembalikan ke MC. Tafadhol. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Zainal Muttaqin, dan semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita pada sore hari ini bisa kita ambil pelajarannya dan kita bisa menjadi orang-orang yang sabar hingga bisa menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Sehingga kita akan bisa bersemayam di surganya nanti. Amin. Sebelum kami tutup, kami mewakili kru serta keluarga besar pesantren Madinatul Quran Depok dan Majelis Taklim Baitul Syakirin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah.
Baik, mari kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan membaca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan dari saya pribadi. Bila ada kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.